Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat milenial dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Gufran dan Saya Agnes Replika. selamat datang di Millennial Talk Show Generasi Milenial dan Visi Indonesia 2045. Sebelum memulai acaranya, saya ingin mengingatkan kembali kepada semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, di mana kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Selalu menggunakan masker, tidak berkerumun dan menjaga jarak, selalu mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun, dan semoga pandemi ini bisa segera selesai. Sahabat milenial pasti penasaran kan? Untuk talk show kali ini kita akan menghadirkan pemateri yang tentunya sangat milenial ya, sesuai tema yang kita tadi sebutkan, yaitu Generasi Milenial dan Visi Indonesia 2045. Kita panggil saja Bang Fajar. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita ya, tentang milenial, kita ini dulu lah pemanasan dulu lah gitu istilahnya. Pemanasan ya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, luar biasa lah. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya panggil apa nih? Abang, kakak, apa bapak gitu? Apa aja sih, asal jangan dipanggil KPK aja. Oh iya. Abang aja abang. Abang ya. Terus sahabat milenial tentu pasti tahu bahwa Bang Fajar ini, saya sekilas sedikit ya menjelaskan tentang aktivitas Bang Fajar ini. Bang Fajar ini seorang aktivis gerakan mahasiswa lulusan Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik Pendidikan, sarjana Teknik Pendidikan ya, Teknik Mesin ya, sentersinya. Elektronika. Oh, elektronika ya. Cuma karena UNJ itu kan kampus pendidikan katanya, makanya gelarnya itu bukan ST ya. Biasanya kan kalau teknik biasanya ST, nah di sana SPD gitu. Kalau ditanya untuk ngajar ya, maksudnya kedepannya jadi apa, biasanya kalau teknik itu ngajar di SMK gitu. Biasanya kan ada jurusan-jurusan kayak mesin gitu, terus elektro dan lain-lain. Jadi itu sih, begitu sih singkat. Ya mungkin sahabat milenial pasti pengen tahu nih Bang, Abang ini selaku gerakan mahasiswa, karena jarang kita temukan kalau aktivis mahasiswa itu merangkap menjadi Abang guru ngaji juga ya, dari info yang kami dapat gitu. Dulu guru ngaji juga gitu kan. Boleh deh berbagi kisah tentang pengalamannya tentang mengajar ngaji. Iya. Jadi sebenarnya nggak cuma ngaji ya. Dulu saya pernah ngajar juga di salah satu SMK swasta Jakarta Timur gitu ya, selama 1 semester, dan mungkin lumayan banyak pembelajaran juga gitu ya di bidang pendidikan utamanya. Terus kalau guru ngaji itu awalnya 2018 ya gitu. Jadi ada satu perusahaan swasta juga gitu, perusahaan swasta milik mantan presiden gitu ya, Waktu itu dia punya direktur khusus di sana, punya satu program gitu. Programnya gimana karyawan yang kerja di sana itu punya bekal secara ilmu agama, khususnya di dalam baca Al-Quran. Ketika itu saya ditawari, udah deh coba dulu. Akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Sampai sekarang juga saya masih sering mengajar gitu. Cuma karena memang hari ini lagi pandemi, biasanya ngajarnya online gitu ya. Jadi setiap pagi jam 7 sampai jam 8 gitu. Dan luar biasa sih gitu, karena biasanya kalau di perusahaan gitu ya, mengajar itu yang diajar ya gitu, biasanya lebih tua daripada saya gitu ya, sebagai pengajarnya. Itu secara komunikasi juga harus bisa menyesuaikan bagaimana berbicara dengan orang tua gitu, penghormatan kepada mereka gitu. Jadi jangan sampai memang
Kalau anak muda ya biasanya ketika dia berbicara kepada orang tua agak susah diterima gitu. Makanya memang harus benar-benar apa ya, menyesuaikan seperti itu. Gitu sih. Jadi gitu kalau pengalaman mengajar ngaji ya. Utamanya ya kayak Iqra gitu ya. Terus tahsin yang perbaikan bacaan Al-Quran. Ada beberapa juga yang sudah sampai tahap menghafal gitu ya. Ada juga yang sudah sampai 2 juz sekarang gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau Murid-muridnya orang PT semua, perusahaan semua ya? iya, karyawan dan pekerja semua itu di sana. Jadi rata-rata umurnya mungkin paling muda 27 28 gitu ya. Sampai 50-an tahun. Jadi itu sih. Terus Bang, Abang sebagai aktivis gerakan mahasiswa ya, mungkin sahabat milenial bertanya juga nih apa? Kami itu sebenarnya apa sih, gerakan semacam gerakan apa sih gitu, gerakan sosial kah, gerakan influencer atau gimana sih? Influencer lagi. Influencer. Ya, mungkin sekalian ya perkenalkan kami itu kan kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Iya. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi jelas ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kalau sejarahnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, 98 ketika itu di zaman pertama ya gitu ya, menurunkan presiden gitu ya, 98 Soeharto, itu termasuk lahirnya kami gitu ya, Maret 29 Maret. Kalau gerakannya gitu ya, ada 4 ya gitu ya. Pertama memang secara nama udah jelas ya, Kesatuan gitu ya. Aksi Mahasiswa Muslim. Pertama memang dia bergerak gitu ya untuk apa ya, membenarkan atau memberikan pemahaman tentang keislaman gitu ya. Yang kedua intelektual profetik atau gerakan intelektual, gerakan mahasiswa jelas ya gitu ya. Dia selalu berkutat dengan gerakan-gerakan intelektual gitu ya, entah literasi, entah seperti apa gitu. Cuma berbasiskan sesuatu yang profetik gitu ya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kenabian. Yang ketiga, sosial. Kita bergerak juga di gerakan sosial, gitu, sosial independen. Jadi ada 4 gitu ya. Tadi sosial. Jadi ada, kalau ada misalkan musibah gitu ya, kebakaran, misalkan di Jakarta banyaknya kebakaran biasanya, banjir gitu ya. Nah biasanya kami juga ikut andil terhadapnya. Dan yang keempat gitu ya, sebagaimana namanya Kesatuan Aksi gitu ya, kami juga sebagai gerakan politik ekstra parlementer. Ada yang tahu nggak ekstra parlementer itu apa? Nggak tahu. Kalau parlemen ada? Parlemen apa? Eksekutif. Nah, jadi gerakan politik ekstra parlementer itu ada ekstra ya, nama ekstra itu di luar. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berkutat di dalam gitu ya, menggodok undang-undang gitu ya. Nah, kita itu adalah gerakan yang jadi sosial gitu, kontrol mereka. Jadi kontrol mereka di luar gitu dengan cara, biasanya kalau lihat mahasiswa demo, nah itu salah satu caranya kayak gitu. Jadi ada 4 ya gerakan kita. Pertama memang penanaman moral gitu, akidah, pertama akidah Islam. Kedua tadi gerakan intelektual. Yang ketiga gerakan sosial. Yang keempat gerakan aksi gitu ya, atau kalau kita sebut sebagai ekstra parlementer tadi. Jadi itu. Jadi mencakup semua. Utamanya kalau yang bergabung sama kami ya, itu ada pembatasan memang. Pertama ya secara nama jelas ya Muslim gitu ya. Muslim. Yang kedua pemuda gitu ya. Kalau dalam undang-undang kepemudaan itu kan maksimal sampai 30 tahun. Jadi ketika mau ikut di kami ya orang-orang yang maksimal umurnya 30 tahun. Kalau 31 ya berarti sudah selesai dan mungkin dianggap sebagai alumni kami seperti itu. Jadi intinya milenial semua kan yang itu. Iya, milenial. Milenial. Mau tanya dulu deh, ini saya terus yang ditanya gitu. Boleh nggak nanya? Boleh. Apa sih arti milenial? Saya kan nanya nih, gerakan milenial. Nah, milenial sendiri apa gitu? Ron, atau siapa Mbak namanya? Jawab aja ya. Jadi milenial itu kalau di apa namanya? Berdasarkan translate Wikipedia ya. Wikipedia itu orang-orang yang kemudian lahir pada tahun 988 berapa gitu. Itu orang terlahir pada tahun itu sampai sekarang itu disebut sebagai milenial. Nah, milenial ini kemudian juga identik sekali dengan teknologi modern gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi betul ya yang disampaikan betul. Makanya memang kadang-kadang kita salah pendeskripsian gitu ya, namanya milenial tuh adalah orang-orang yang apa ya, orang-orang
muda ya, mungkin ya umurnya 20 tahun gitu ya, 20 tahun ke bawah gitu ya. Padahal memang secara definisi sendiri bahwa milenial itu adalah orang yang lahir tahun 1986 sampai sekarang. Itu yang disebut milenial. Makanya kalau ada bapak kita yang lahirnya misalnya 1988 itu mereka bisa disebut milenial gitu ya. Makanya memang definisinya juga harus dijelaskan. Yang mungkin kita anggap milenial itu sekarang mungkin adalah generasi Z sebenarnya. Gitu. Orang-orang muda yang well gadget gitu ya. Mereka lahir di Berarti generasi milenial itu termasuk generasi Y ya? Y termasuk gitu ya. Gitu. Jadi milenial itu ya termasuk generasi Y gitu. Makanya emang kadang-kadang kita mungkin salah mendeskripsikan gitu. Tapi sudah diamini juga gitu bahwa milenial adalah orang-orang yang muda, padahal itu beda definisi bahwa milenial itu adalah generasi apa yang mungkin kebanyakan orang berpikir milenial ya generasi Z itu. Ya. Padahal tadi kalau misalnya ada ibu kita lahir 1987 orang, itu beliau juga termasuk milenial secara definisi tadi. Gitu. Itu ya. Nah, saya yang nanya apa ya? Barangkali masuk saja ya di pokok pembahasan kita. Tentang Indonesia Emas 2045 yang kemudian ada relasinya dengan milenial gitu kan. Sebenarnya Indonesia emas itu apa sih sebenarnya 2045 itu? Emas ini apa berupa emas pada tahun 2045 nanti berupa emas batangan yang kemudian tumbuh dari tanah atau gimana gitu? Dijelaskan Bang. Indonesia Emas 2045 ini sebenarnya adalah cita-cita ya, kalau saya baca di beberapa literatur, cita-cita di tahun kenapa 45 gitu ya. Kenapa 45 gitu? Kenapa 2045? Padahal ada beberapa prediksi misalkan kayak di Gospel gitu ya. Bahwa Indonesia tahun 2030 udah nggak ada gitu. Indonesia udah bubar gitu ya. Nah, kenapa kita berbicara tentang 2045 ini gitu? Ada kejadian apa sebenarnya 2045? Mbak. 2045 apa, Mbak? Tahun 2045 ya 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi itu ya salah satu jawabannya tadi ya. Pertama 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045 gitu ya, jelas kan. Dan prediksi biasanya di 100 tahun, setiap 100 tahun gitu ya, ada satu hal baru, ada satu hal yang luar biasa, ada satu kejadian yang luar biasa di setiap 100 tahun sekali gitu ya. Dulu tahun 1908 gitu ya. Kejadian apa 1908 gitu. Budi Utomo ya gitu ya, pertama. Terus 100 tahun kemudian ada juga kejadian yang luar biasa. Itu ya pertama. Terus karena kenapa 2045? Ini cita-cita sebenarnya, menjadikan Indonesia Emas 2045. Jadi cita-cita. Dan juga gitu ya, di tahun 2045 gitu. Jadi cita-citanya apa yang maksudnya kan kalau cita-cita ya, berarti cita-cita sesuatu yang mau diraih kan? Apa sih sebenarnya yang mau diraih di 2045 itu? Indonesia menjadi kekuatan besar sebenarnya di dunia gitu. Kalau misalnya lihat ada 5 besar gitu ya, dalam bidang ekonomi, dalam berbagai hal gitu ya. Makanya emang ada pilar-pilar utama, kayak misalkan apa yang harus dibangun pertama gitu ya di tahun 2045. Karena memang kalau dalam beberapa diskusi gitu ya, dibilang Indonesia ini punya prasyarat itu untuk bisa jadi negara yang besar gitu ya. Pertama gitu ya, Indonesia mempunyai energi gitu ya, 40% panas bumi gitu ya. Energi panas bumi itu adanya di Indonesia gitu. Yang kedua, pemuda gitu. Ini berkaitan dengan temanya ya, pemuda milenial gitu. Pada tahun 2045 gitu, Indonesia akan mengalami, ada yang pernah baca ini, mengalami apa? Bonus demografi gitu ya pada tahun 2045. Jadi 2045 itu akan banyak pemuda gitu ya yang produktif di tahun 2045 itu. Makanya kenapa diprediksikan gitu ya, Indonesia akan menjadi negara besar gitu ya. Negara besar ya, bahkan lima besar kekuatan dunia ketika itu. Karena tadi ya, pertama Indonesia punya segala prasyarat untuk itu. Pertama dari punya sumber daya gitu ya. Yang kedua pemuda. Yang ketiga secara pendidikan gitu. Kalau misalnya hari ini kita lihat pendidikan di dalam survei 94% kalau nggak salah ya, itu Indonesia sudah tercover semuanya dengan pendidikan dasar, minimal pendidikan dasar ya. Kita setara dengan Korea Selatan gitu ya, yang juga
tadi ya, secara pendidikan dasar mereka sudah 90% lebih gitu. Nah, Indonesia ternyata secara pendidikan dasar itu sudah 90% lebih gitu. Tinggal ditingkatkan aja gitu, SMP-nya gitu ya. Terus SMA-nya wajib belajar 12 tahun itu sudah tepat, tinggal memang pemerataannya aja bagaimana dia bisa mengcover gitu ya seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa 100% gitu. Salah satu syarat gitu ya untuk menjadi negara besar adalah tingkat pendidikannya gitu. Ketika tingkat pendidikannya baik, maka insya Allah ya, negaranya juga akan baik. Jadi itu. Jadi cita-cita 2045 itu tadi ya, pertama dia jadi negara besar, kekuatan ekonomi ya, 5 besar ekonomi dunia gitu ya. Terus teknologi juga kita menguasai. Jadi itu yang saya baca. Untuk dapat mewujudkan cita-cita Indonesia, menurut Anda seberapa siapkah Indonesia untuk menjadi negara maju? Ini pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab juga sama kita sebagai generasi milenial, seberapa siap kita gitu ya. Jadi tadi ya kita sebenarnya punya prasyarat ya. Prasyarat itu bukan arti kita akan sukses sebenarnya. Kita akan jadi negara besar tahun 2045. Tergantung bagaimana kita melaksanakan hal tersebut gitu. Hari ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat indeks PISA gitu ya. Kemarin kalau pernah baca gitu indeks PISA gitu ya. Indonesia menempati posisi berapa tuh? 63 ya, 61 atau 62 gitu ya. Dari tingkat PISA itu apa ya? Yang indikator seberapa banyak orang membaca gitu ya. Jadi dari sekian banyak negara gitu ya, dari 63 kalau nggak salah 63 negara gitu, kita di peringkat 2 terakhir lah gitu ya. Itu pertama ya, ternyata memang dari apa ya, sumber daya manusia gitu, khususnya anak muda kita kalah jauh ya untuk tingkat baca sendiri gitu. Tapi di sisi lain saya mencoba untuk optimis gitu ya. Indonesia ada 260 juta penduduk ya, 260 juta penduduk. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang negaranya kecil gitu ya, pasti tingkat sebarannya juga enggak ya kecil gitu ya. Misalkan Singapura gitu ya, itu kan lebih kecil bahkan daripada Jawa Barat gitu ya. Di kita kalau misalnya disebar gitu berapa persen ya jelas gitu cuma berapa 0 sekian persen karena rakyatnya banyak gitu. Optimismenya di situ gitu. Karena banyaknya manusia gitu. Wajar kalau sedikit gitu. Makanya kalau lihat indeks, lihat statistik gitu ya. Kita ya mungkin di satu sisi bisa jadi pesimis, tapi di satu sisi juga harus optimis gitu. Jadi pertanyaannya seberapa yakin kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang melihat pemuda gitu ya, dari indeks-indeks tadi mungkin agak pesimis, tapi dari kepesimisan itu harusnya kita sadar bahwa kita harus berubah gitu, kita harus merubah pola-pola tadi, mencoba banyak berdiskusi, mencoba literasi ditingkatkan gitu, minimal baca gitu ya, baca WhatsApp gitu, baca Facebook itu tingkat baca kita sebenarnya tinggi gitu, cuma minat baca yang serius aja gitu yang kurang. Jadi mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, tapi optimisme ada gitu ya. Walaupun mungkin kalau dilihat dari statistik hari ini masih perlu usaha lebih. Berarti langkah yang mesti dilakukan salah satunya itu tadi ya, minat baca ya. Jadi ada beberapa langkah. Pertama jangka pendek gitu ya. Terus ada jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendek saya lihat sebenarnya adalah perbaikan sumber daya manusia. Jadi percuma mungkin hari ini kalau misalnya kita lihat kenapa sih orang-orang di media sosial itu gitu itu gampang marah gitu. Terus gampang kalau lihat misalkan gampang mengeluarkan kata-kata kotor lah minimal gitu kalau misalnya dia nggak sependapat gitu. Karena sebenarnya gitu ya kita ini apapun ya hal gitu ya itu perlu skill, termasuk media sosial. Media sosial itu namanya media gitu. Media itu kan perlu skill juga gitu, bagaimana kita melakukan bermedia sosial. Nah, ternyata di Indonesia itu manusianya sumber daya manusianya belum dilengkapi skill gitu. Belum dilengkapi skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan-tantangan. Tadi media sosial aja kita belum punya skill gitu. Media sosial butuh skill enggak sih? Butuh gitu. Jadi nggak cuma sekedar kalian posting gitu ya, terus komen-komen, tapi kalian nggak punya skill. Skill pertama apa? Menghargai orang lain. Karena di media sosial itu nggak ada polisinya, maksudnya untuk menjaga kalau misalnya orang ngelakuin kesalahan gitu. Kalau di dunia nyata misalkan saya ngobrol sama di dalam kelas, saya mengeluarkan kata-kata kotor,
Kalau ada orang tua atau dosen yang lihat pasti akan ditegur. Di media sosial biasanya kalau negur balik diserang juga kayak gitu. Nah itu, jadi pertama ya itu jangka pendeknya perbaikan sumber daya manusianya dulu gitu. Bagaimana manusia di Indonesia khususnya anak-anak muda punya skill, nggak cuma sekedar skill dalam teknologi, tapi skill sosialnya dia itu harus dibangun. Apalagi nih ilmu komunikasi ya, skill komunikasinya harus dibangun juga gitu. Komunikasi bukan cuma sekedar kalian bisa ngomong di depan umum, tapi bagaimana kalian mendengar dan apa yang kalian sampaikan itu didapatkan, pesan-pesannya itu dapat gitu ya. Jadi harus punya strong gitu ya. Power yang kuat juga gitu. Komunikasi bukan cuma sekedar ngomong gitu, tapi bagaimana pesan yang disampaikan itu sampai dengan cara yang seefektif mungkin. Jadi itu sumber daya manusia diperbaiki. Itu jangka pendeknya, jangka menengah nanti ada lagi gitu. Menguasai teknologi seperti itu. Ini itu sih untuk awal. Itu terlalu panjang. Ya terkait sumber daya manusia ya. Ada di 2000 November 2019 lalu kalau nggak salah ya. Itu ada forum A1 di Menteng Jakarta Pusat. Pak Presiden sempat menyinggung terkait masalah Indonesia Emas 2045 ini. Jadi langkah besarnya itu kata Pak Presiden ada dua yang kemudian harus ditekan di modul di forum itu kan, yaitu pertama infrastruktur dan kemudian sumber daya manusia gitu. Ini kok apa hubungannya gitu Pak, infrastruktur dan sumber daya manusia? Ini tanggapannya Bang. Jadi karena saya orang pendidikan gitu. Karena saya orang pendidikan, maka saya berbicara masalah apa yang kira-kira bisa pertama kali mengangkat gitu ya Indonesia gitu. Salah satunya kenapa saya berbicara sumber daya manusia, karena percuma ya kalau misalnya kita punya infrastruktur yang baik gitu, tapi manusianya nggak bisa menggunain ya buat apa juga. Cuma kan kita juga harus lihat gitu ya, kita juga nggak pernah dibukakan gitu ya, atau mungkin kita yang kurang baca gitu, atau saya yang kurang baca cetak birunya gitu. Cetak biru kenapa sih gitu ya? Kenapa sih infrastruktur yang didahulukan misalkan daripada sumber daya manusia gitu ya. Seperti itu. Mungkin karena memang infrastruktur ini akan menunjang kepada perbaikan SDM tadi gitu ya. Misalkan di daerah timur Papua gitu ya. Itu kan agak susah aksesnya. Gitu. Bagaimana di daerah timur susah akses. Salah satunya mungkin dari sisi tadi ya infrastruktur gitu. Walaupun mungkin ya secara saya pribadi, ini pendapat pribadi mungkin agak kurang tepat gitu ya, karena tadi ya yang menurut saya ya SDM dulu gitu, SDM. Cuma mungkin tadi ya kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Kalau di Jakarta mungkin ya kita gampang membangun sumber daya manusia gitu ya, menguatkan sumber daya manusia. Tapi kan di daerah-daerah lain tadi ya, misalkan di Papua daerah timur itu kan yang utamanya apa? Misalkan akses pendidikan gitu. Terus akses internet gitu ya, misalnya infrastruktur di hal-hal seperti itu. Jadi itu kalau saya pendapat pribadi itu sih. Jadi yang mungkin perlu ditekankan ya sumber daya manusianya harus dibangun. Walaupun mungkin tadi ya bertahap ya. Makanya kenapa tadi disebutkan infrastruktur gitu. Lalu ada sumber daya manusia. Jadi sebenarnya sudah tercover juga di situ sebagai satu loncatan Indonesia Emas 2040. Istilahnya infrastruktur itu sebagai faktor penunjang ya, kualitas sumber daya manusianya. Betul. Mungkin karena memang tidak meratanya pembangunan di Indonesia, kurang meratanya pembangunan di Indonesia gitu. Kayak misalkan gimana anak-anak mau sekolah kalau misalkan sekolahnya aja rubuh gitu. Itu termasuk kita penunjang itu. Jadi memang harus dilihat secara holistik gitu, secara gitu. Oh ini Bang, terkait pendidikan juga nih. Beberapa yang lalu Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan kita mengeluarkan satu program yang namanya Kampus Merdeka gitu. Gimana tanggapannya tentang program? Nah itu ya, Kampus Merdeka sebenarnya saya belum terlalu memahami dan belum baca terlalu mendalam gitu ya untuk Kampus Merdeka gitu. Dan ada semester, kalau kuliahnya cuma semester 3 gitu kan. Terus setelah itu gimana fokus ke lapangan gitu. Jadi memang secara ilmu pendidikan ya, kalau misalnya kita berbicara pendidikan
pendidikan yang baik itu memang harus memadukan gitu ya, pendidikan formal dan informal gitu ya, pendidikan di kelas dan pendidikan luar kelas gitu. Jadi ada karakter-karakter yang mungkin perlu dibangun gitu, perlu dibangun. Jadi nggak mungkin. Jadi ya saya berpesan kepada semua mahasiswa yang ada di sini gitu ya, manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, tempat belajar nggak cuma dalam kelas ya, tapi juga di luar kelas gitu. Berjejaring gitu ya, silahkan punya jejaring yang luas gitu ya, termasuk tadi mungkin di lapangan itu bisa membuat sensitivitas kita gitu, sense of belonging kita gitu ya, itu bertambah gitu. Saya pernah dulu ya di kampus pernah diberikan KKN gitu ya, KKN bukan ke desa penari ya, KKN-nya ke Subang selama 1 bulan gitu ya. Dan luar biasa banyak pembelajaran di sana. Ternyata di daerah Subang yang sebenarnya notabene masih dekat dengan Jakarta, 2 jam dari sini ya, itu secara pendidikan jauh tertinggal gitu, daripada di Jakarta gitu. Anak-anaknya juga sebenarnya seru sih gitu, maksudnya lebih lebih arif gitu, mengenal orang-orang baru gitu, lebih bijaksana mereka melihatnya, sangat humble gitu. Jadi emang penting juga. Oh ya, saya potong dulu Bang. Yes. Terkait tertinggalnya pendidikan di daerah-daerah ini kan, daerah tertentu. Apalagi kalau kita sebut saja di timur, di daerah saya itu lebih tertinggal lagi gitu. Yeah. Apalagi masalah infrastruktur kan, fasilitasnya parah banget. Terus kalau kita korelasikan dengan cita-cita 2045 gitu kan, 2045 dengan pendidikan yang kemudian masih jauh dari harapan gitu kan, gimana tanggapannya Bang? Apakah 2045 itu semuanya bisa terwujud kan? Salah satunya kan ada 8 poin, salah satunya pendidikan berkualitas kan? Yeah. Kira-kira 2045 itu pendidikannya berkualitas enggak? Jadi memang ini ya, semua berkorelasi ya, dalam kerangka negara ini semuanya berkorelasi. Kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi utamanya pertama memang pemerintah ya, secara orang yang berwenang, secara secara lembaga yang berwenang ya, mengatur gitu ya. Yang kedua masyarakatnya gitu ya. Kalau pendidikan gitu ya, sama ya tadi kayak sumber daya manusia gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu gitu. Pertama, pemerataan kualitas gitu ya. Sekolah, utamanya guru yang ngajar gitu. Kemarin kan kita lihat ada zonasi ya, sistem zonasi gitu. Itu kan mencontek kepada Jepang gitu, yang memang ini contek-contek nih. Jadi bukan contohnya ke Jepang, bahwa memang yang paling penting adalah mereka bisa bersosialisasi gitu di masyarakatnya, makanya yang dekat-dekat dulu. Tapi ternyata orang tua protes gitu ya. Kenapa? Karena memang masalahnya pendidikan di Indonesia belum merata. Masih ada sekolah favorit, masih ada sekolah yang tidak favorit. Sehingga ini kebijakan yang agak salah gitu. Yang pertama harus diselesaikan adalah pemerataan kualitas pendidikan, sehingga nggak ada lagi tuh sekolah favorit dan non favorit gitu. Pertama itu, yang kedua baru gitu ya. Kalau mau zonasi silahkan, setelah selesai itu ya boleh dijonasikan gitu. Atau nanti kebijakan kurikulum dan lain-lain. Berarti fokusnya itu kayak ini ya, ke kualitas sumber daya manusianya. Kualitas guru utamanya. Jadi disamakan gitu. Terus fasilitas juga gitu. Jadi utamanya guru sebagai orang yang mengajar gitu. Jadi pemerataan kualitas pendidikan ini. Aspek yang lainnya nggak ada? Untuk ini ya, jangka pendeknya itu. Untuk jangka pendeknya pemerataan kualitas pendidikan. Yang jawabannya kita tahan dulu Bang, kita tahan dulu. Kita lanjut setelah ini. Kembali lagi ke talk show milenial. Tadi kita membahas mengenai pendidikan Indonesia. Aspek-aspek apa saja selain sumber daya manusia yang menurut Anda memajukan Indonesia? Dalam pendidikan ya, yang tadi sempat ini ya. Tadi ya pertama jelas ya, pemerataan kualitas ya, pemerataan kualitas pendidikan utamanya memang harus diratakan semuanya, sehingga tidak ada kesenjangan di mana ada sekolah favorit dan non favorit, sekolah unggulan dan unggulan. Yang kedua memang masalah sistem ya, gitu. Kita ini adalah negara yang mungkin paling sering mengubah gitu ya, kurikulum pendidikan gitu. Jadi memang harus
harus dipakemkan dulu gitu ya. Pakemkan kalau misalnya memang ada pendidikan berbasis karakter ya difokuskan di situ gitu ya. Jadi fokus terhadap apa yang mau dicapai. Jadi pendidikan berbasis karakter sudah betul gitu ya. Tinggal memang penerapannya aja. Yang ketiga jelas fasilitas ya. Fasilitas di kampus kah, di sekolah-sekolah kah gitu. Bagaimana anak-anak bisa belajar kalau misalkan fasilitas tidak menunjang gitu. Kayak misalkan ya saya pernah baca ya beberapa daerah itu gitu ya, di beberapa artikel pendidikan daerah misalkan ada seorang guru yang mengajarkan Microsoft Word gitu. Tapi karena di sana tidak ada komputer gitu ya. Akhirnya dengan sekreatif mungkin guru itu menggambar gitu, menggambar di papan tulis ini fungsinya misalkan apa, ini seperti apa. Jadi ya bagaimana pendidikan akan maju kalau misalkan secara fasilitas saja tidak menunjang seperti itu. Jadi memang harus ada apa ya? Jangka gitu ya, ada tahapan-tahapan jangka panjang, jangka menengah, jangka jauh gitu ya. Seperti itu. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka jauh. Jadi ya, terus apalagi ya terkait ini ya visi emas apa ya Indonesia Emas 2045 Bang. Kan ada yang sudah kita sebutkan, Abang sudah sebutkan tadi kan, ada salah satunya pendidikan berkualitas. Tapi di sisi lain kan ada aspek kualitas demokrasinya, supremasi hukumnya kan. Nah, poin-poin itu kemudian pada hari ini kita lihat bahwa memang bermasalah gitu kan, kalau aspek hukum misalnya, demokrasi apalagi kan. Itu nah tentunya poin-poin ini kemudian adalah menjadi PR bagi milenial gitu. Gimana tanggapannya sehingga bisa mencapai 2045 nanti itu semuanya bisa tercapai dengan maksimal. Oke, tadi ya memang banyak ada masalah, ada 8 pilar. 7 visi. 7 visi apa Indonesia 2045. Salah satunya demokrasi, supremasi hukum. Saya agak kurang apa. Mungkin poin kedua ya di bidang demokrasi gitu. Pertama memang gitu ya, gimana pemuda itu, anak-anak ya, milenial khususnya bisa ikut berpartisipasi aktif. Karena mungkin ini pengalaman pribadi saya sebenarnya gitu. Jadi dulu sebelum saya kuliah gitu ya, saya kan mungkin teman-teman juga sering lihat berita gitu. Berita yang disajikan biasanya adalah tentang korupsi gitu. Tentang pokoknya politik yang sebenarnya berita-beritanya negatif. Sehingga dari pengalaman itu saya bilang, ngapain ikut politik gitu. Toh ternyata orang-orangnya begini. Sebelum saya kuliah, saya tuh apatis gitu, ngelihat politik gitu, demokrasi khususnya. Sehingga ngapain ikut politik. Nah, setelah di kampus justru saya melihat politiknya begini. Nah, saya jadi orang yang harus ikut aktif berpartisipasi memperbaiki itu gitu. Hari ini kan mungkin banyak juga teman-teman yang mikir kayak gitu gitu ya. Ngapain sih ikut politik? Kok jelek begini gitu ya. Korupsi lah gitu ya. Terus banyak hal gitu ya. Politik dinasti lah gitu ya. Terus kecurangan-kecurangan dalam politik kita gitu, seperti itu, sehingga menjadikan anak-anak muda itu jadi apatis dan nggak percaya dengan demokrasi gitu. Nah, hari ini bagaimana kita berpartisipasi aktif ya dalam demokrasi khususnya gitu, dengan cara pendidikan demokrasi gitu ya, bagaimana jangan golput dan lain-lain itu. Terus yang ketiga, supremasi hukum. Ini apa ya, mungkin jadi yang jadi masalah utama ya, salah satu masalah utama di Indonesia adalah penegakan hukum gitu ya. Bagaimana hukum yang seharusnya tidak berpihak gitu ya, tidak tumpul gitu, tumpul ke atas gitu, tapi tajam ke bawah gitu, kayak pisau gitu. Tapi memang hukum ini harus bisa ditegakkan semaksimal mungkin, seadil mungkin gitu. Makanya mungkin salah satu indikator negara yang berkembang, negara yang maju adalah dari penegakan hukumnya gitu. Salah satunya memang tadi ya, harus memperbaiki masalah hukum gitu. Perbaikan masalah hukum, kesenjangan di masalah hukum. Gimana milenial berpartisipasi di situ? Coba ya, kalau misalnya di kampus tuh ada di BEM itu ada namanya Departemen Advokasi gitu. Nah, di dalam kampus teman-teman juga bisa harusnya membuat hal-hal seperti itu, mengadvokasi masyarakat gitu ya. Karena mungkin masyarakat umum itu tidak percaya hukum, karena setiap kali mereka datang gitu ya, ke lembaga hukum, pasti mereka mikirnya uang gitu.
Nah, coba teman-teman milenial ini bisa mensosialisasikan hukum yang ramah gitu buat orang-orang yang tidak mengerti hukum. Misalkan kerjasama dengan fakultas hukum gitu. Bagaimana mereka bisa menjangkau semaksimal mungkin ke daerah-daerah yang memang orang-orang nggak mengerti gitu. Takut dengan hal-hal yang berurusan dengan hukum seperti itu. Makanya gitu. Dan diperjuangkan, hukum itu harus diperjuangkan. Ketika memang adil ya, ketika memang benar harus diperjuangkan. Ketika salah juga ya harus dibilang salah gitu. Hari ini kan memang apa ya, pengacara itu dijadikan sebuah profesi, ini juga agak ini sih agak rancu gitu. Karena memang pengacara itu harusnya membela kebenaran gitu, bukan membela gitu. Yang salah yang punya uang gitu. Jadi bukan membela keuangan gitu. Makanya memang saya berharap sebenarnya dari banyak anak muda, apalagi hari ini sudah banyak anak-anak muda yang sudah terbuka gitu, secara pemikiran, secara ideologi, secara apa pikirannya gitu ya, bahwa kebenaran yang harus ditegakkan seperti itu. Nah, ini tantangan khususnya untuk teman-teman di sini ya, bagaimana nanti ketika jadi apapun gitu. Jangan membatasi diri gitu. Mau jadi konsultan hukum kah, mau jadi apapun, ya jangan membatasi diri. Sebagai anak muda, jangan pernah membatasi diri sebagai, misalkan saya gitu ya, lulusan pendidikan. Pasti mikirnya guru. Padahal nggak sebatas di situ gitu. Dan jangan pernah membatasi itu. Pemuda harus beyond gitu ya, beyond membatasi melewati batas gitu kalau kata Bas Lecter. Itu infinity and beyond gitu. Menuju terbatas dan tak terbatas dan melampauinya gitu. Terus apalagi ya? Kan kalau berarti 7 visi itu kemudian ada, misalnya ada saling keterkaitan kan antara satu dengan yang lainnya juga. Salah satunya juga aspek kesehatan gitu kan. Yeah. Nah ini hubungannya juga dengan pendidikan gitu kan. Nah kita geser dulu kali dunia pendidikan. Apa kan sebagai aktivis gerakan mahasiswa nih. Pasti kalau terkait visi 2045 ini kan udah lumrah lah di dunia aktivis kan, di dunia pergerakan. Selama ini langkah apa sih yang sudah dilakukan gitu? Oleh saya sendiri. Apa oleh organisasi? Organisasi. 2045 ya. Kalau di dalam organisasi sebenarnya ada platform namanya Gerakan Indonesia 2045 gitu ya. Platform yang memang jadi satu visi besar bagaimana kita jadi apa 2045 gitu. Hari ini umur kita berapa? Banyak. Wah, jangan tanya. 20 gitu. Di 2045 berapa gitu ya. Harus bisa mengukur gitu. Di situ harus juga punya CV gitu. CV itu bukan dipakai untuk melamar, tapi apa yang akan kita lakukan di 2045 itu jadi apa saya. Nah, kalau di gerakan gitu ya, jelas ya. Pertama itu kalau di gerakan kami itu menjadikan merekrut, kalau sekarang ya untuk jangka pendeknya itu merekrut 100.000 kader ya, 100.000 anggota kami gitu ya. Terus selanjutnya profesionalisme gitu ya dalam hal-hal jurusan mereka gitu ya. Kayak misalkan saya sebagai seorang pendidik, berarti saya harus punya ilmu tentang pendidikan dan profesional di bidang itu. Misalkan nanti ada orang yang punya ilmu di bidang hukum gitu, dia harus profesional di bidang itu. Jadi itu salah satunya. Terus yang ketiga, menjadikan orang-orang yang tadi gitu ya, 100.000 itu menjadi punya kapasitas sebagai pemimpin, sehingga nanti 2045 gitu ya, orang-orang itu udah siap ketika harus menjadi orang-orang yang memimpin gitu. Jadi kan pemimpin itu harus dipersiapkan juga, nggak ujuk-ujuk. Misalkan hari ini saya gitu ya, setelah selesai dari sini gitu, ada panggilan misalkan dari presiden, jadi staf sus, misalkan gitu ya. Nah, saya nggak siap karena memang tidak pernah dipersiapkan, gitu, sehingga kita nggak siap. Nah, bagaimana pemimpin itu, gitu ya, 2045 kan kalian yang akan menjadi pemimpin sebenarnya, semuanya, anak-anak yang umurnya, ya saya ratakan 20 tahun lah gitu. 2045 berarti 45 tahun, usia emas kalian menjadi pimpinan gitu, mengatur pemerintahan semuanya, ekonomi gitu. Nah, jadi harus punya CV gitu. Jadi itu kalau yang dilakukan di organisasi. Ini tantangan sebenarnya. Makanya mungkin salah satu pesan ya buat teman-teman setelah dari sini gitu. Teman-teman buat CV gitu. CV apa yang teman-teman akan lakukan gitu ya 2045 gitu.
Jadi apa misalnya pernah jadi presiden, tulis gitu. Jadi harus punya CV dan cita-cita begitu. Kesehatan juga gitu. Berdasarkan pengalaman Anda atau melihat anak muda sekarang, kesulitan apa saja yang mungkin jadi penghambat ya anak-anak muda. Kalau kata Najwa Shihab ya dalam salah satu talk show-nya dia bilang gitu. Pemuda itu mungkin kenapa susah untuk maju dan penghambatnya apa? Pertama adalah ketakutan. Jadi kata Mbak Najwa bilang pertama adalah ketakutan. Makanya anak-anak muda itu kalau misalkan dia ingin jadi sesuatu, yang pertama kali dia pikirkan gimana gue nanti, apakah gue akan sukses gitu. Misalkan mau bikin startup gitu, apakah nanti startupnya laku? Sehingga karena ketakutan itu dia nggak pernah bergerak gitu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Sehingga kurangnya pengetahuan ini akan selalu berefek pada ketakutan tadi. Jadi misalkan saya mau ngelakuin A gitu ya, karena saya nggak punya ilmu itu, saya takut gitu. Sehingga ini berkorelasi antara ketakutan dan kurangnya ilmu pengetahuan gitu ya. Yang ketiga jelas kurangnya pengalaman. Padahal gitu ya, justru kurangnya pengalaman ini gitu ya, adalah salah satu modal gitu ya. Karena ya pernah lihat meme komik itu yang bilang untuk dapat kerja kamu butuh pengalaman gitu. Tapi saya butuh kerja gitu ya. Juga. Jadi berkaitan. Tapi gimana kalau misalnya nggak punya pengalaman ya terus gitu lakukan gitu. Jadi itu. Jadi ada sekitar 3 ya tadi. Pertama adalah ketakutan, yang kedua apa tadi kurangnya ilmu pengetahuan, yang ketiga pengalaman. Yang terakhir tadi ya ada tadi di awal kita sebut kurang baca gitu. Ini yang jadi minimnya minat literasi ya. Gitu. Minimnya minat literasi yang jadi penghambat anak muda ya, untuk maju seperti itu. Oke Bang, ini terakhir Bang ya, terakhir. Nah, beneran ya, waktunya ya. udah Beneran terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi idealnya apa sih yang harus dilakukan seorang milenial gitu? Abang sebagai bisa dibilang tenaga pendidik juga kan, backgroundnya juga pendidikan gitu kan, terus aktivis gerakan mahasiswa, itu gimana sebuah nyontek yang harusnya dilakukan? Boleh. Jadi saya keinget satu teori yang disebut sebagai teori katak dalam panci. Wih, geli banget teori. Jadi saya lupa siapa yang bilang, coba dia bilang gini, apa yang kira-kira katak lakukan ketika dalam panci itu ada air yang mendidih, terus kita lempar katak itu ke dalam pancinya, apa bro kira-kira kataknya ngapain? Seneng dia Mbak? Mati dong. Lompat. Oh iya. Nggak mungkin dia menikmati itu kan. Apa yang pertama kali katak lakukan ketika dimasukkan ke dalam panci yang mendidih, gitu, di bawahnya ada kompor, pasti akan lompat. Nah, milenial itu harusnya kayak gitu ya, memahami diri mereka gitu ya. Dalam satu kondisi itu, semua kondisi ini seperti panci itu, panci yang ada air mendidihnya gitu. Jadi critical thinking itu penting gitu ya. Mereka melihat di kondisi yang bahkan kondisi aman sekalipun mereka harus kritis gitu ya. Melihat peluang-peluang gitu ya. Makanya kalau teori ini bilang gini, kalau misalkan itu yang dilakukan katak gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan katak itu dicoba dalam satu panci, airnya itu belum mendidih dulu, tapi cemplungin katak, dia akan berenang sendiri gitu. Terus mulai sedikit dipanasin gitu ya. Suhunya naik, dia tetap akan menyesuaikan suhunya tuh. Kataknya itu menyesuaikan suhu gitu. Sampai di batas tertentu gitu, di batas mendidihnya, katak itu sudah kehilangan kekuatan untuk lompat dari panci tersebut sehingga mati. Itulah kita, itulah milenial. Hari ini kita berada dalam zona nyaman. Sehingga banyak milenial itu nggak mau gitu jadi katak yang memahami bahwa sejak awal kita harus kritis dalam setiap lingkungan kita. Kita sering melihat dan menertawakan gitu orang-orang yang kena friend zone gitu. Tapi kita tidak pernah menertawakan orang-orang yang ada dalam comfort zone gitu. Karena memang gitu, kita sendiri adalah orang-orang yang juga ada dalamnya, pelaku dan juga korban dalam comfort zone tadi. Hari ini tuh ya, pertama
kritis gitu, critical thinking. Yang kedua inovasi. Gitu. Anak muda harus disertai dengan inovasi-inovasi. Mereka adalah darah segar yang pasti akan selalu menghasilkan inovasi baru. Gitu. Kita nggak pernah kepikiran hari ini ada pekerjaan yang namanya atlet e-sport, dan itu digaji. 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian mungkin ada gitu ya. Profesi yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Itu ketawa dibayar gitu ya. Nah itu pemuda itu harus selalu berinovasi gitu. Atau mungkin melihat Capitulis ya, Jari Hendrik gitu ya. Dia punya perusahaan namanya Capitulis, dia bikin caption dibayar sama orang gitu. Nah ini kan inovasi-inovasi pemuda. Jadi itu ya, pertama adalah critical thinking, yang kedua inovasi, yang ketiga pasti ya semangat untuk mencoba seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Cukup. Terima kasih buat Kak Fajar atas informasinya. Sama-sama. Semoga pembicaraan ini bisa menginspirasi kita. Jadi saya ngomong. Saya aja. Jadi sahabat milenial dimanapun Anda berada, tadi bukan diskusi ya, istilahnya ya bincang-bincang santai singkat bersama Bang Fajar selaku aktivis mahasiswa. Itu poinnya adalah lakukan apa saja yang bisa kita lakukan yang kemudian bermanfaat bagi orang banyak atau bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu poinnya. Indonesia bukan hanya garis peta, tetapi gerak anak mudanya. Indonesia 2045 ditentukan oleh kita di sini sekarang. Sebesar apa mimpi kita, sebesar itu pula Indonesia yang kita bangun. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama.